guys, ya temenin aku bikin pisang hijau cendana. Assalamualaikum guys, akhir-akhir ini tuh di berantaku sering banget lewat pisang hijau cendana. Karena di sini nggak ada yang jual, jadi aku mau bikin sendiri aja guys. Nah pisangnya mau aku kukus dulu. Sambil nunggu kukusan pisangnya matang, aku mau bikin kulitnya dulu. Untuk bahannya udah aku tulis ya. Nah kulitnya udah jadi guys. Kita tunggu agak dingin dulu ya. Sambil nunggu kulitnya dingin, aku mau eksfoliasi dulu pakai G2G Peeling Solution buat meredakan jerawat sama beruntusan aku. Soalnya muka aku diserbu jerawat habis mandi muara kemarin guys. Tenang aja, nggak kerasa cekat-cekit kok, dan harganya cuma 40.000 aja. Oh iya, ini pakainya di malam hari aja ya guys, dan cukup seminggu tuh 2-3 kali aja, jangan setiap hari ya. Oke lanjut kukusan pisangnya kita kupas dulu ya guys, terus siapin kulitnya. Lalu kita bungkus deh pisangnya pakai kulit tadi. Jujur susah dan aku nggak bisa guys kalau mau bikin yang bagus banget. Sebisanya aja ya guys. Setelah dibungkus pakai kulitnya, pisangnya kita kukus lagi sekitar 10 menitan. Sekarang aku mau bikin bubur sumsumnya dulu. Untuk bahannya udah aku tulis ya. Pertama aku mau cobain yang pakai es dulu guys. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau aku tuh nggak suka banget sama pisang guys. Tapi ini lumayan sih bisa ketelan sama aku guys. Lanjut aku mau cobain yang dicocol nggak pakai es batu guys. Kicap. Bismillahirrahmanirrahim, kita cocol guys. Bismillah. Yang diginiin gak bisa ketelan sama aku guys. Aroma pisang menurutku gak enak banget. Guys, yuk kita bikin keripik dari jamur sawit. Assalamualaikum guys. Jadi ini aku punya jamur sawit. Ada yang masih kuncup, yang udah mekar, sama yang masih bulat-bulat. Kali ini jamur sawitnya mau aku bikin keripik guys. Ini pertama kali aku bikin keripik jamur sawit. Semoga berhasil. Gak lupa jamurnya dibersihin dulu karena masih banyak tangkos tanah yang masih menempel. Ini jamur sawit yang udah mekar juga aku bersihkan guys. Karena kalau kita jamur sawit yang udah mekar itu masih bisa dimakan. Dan selanjutnya aku cuci beberapa kali sampai dirasa udah bersih deh. Jamur sawit yang udah dicuci tadi aku rebus sampai mateng guys. Lalu aku tiriskan. Sambil nunggu jamur sawitnya dingin, ini aku mau bikin adonan tepungnya dulu. Untuk bahan-bahannya udah aku tulis ya guys. Jamur sawitnya udah dingin, lanjut dihaluskan. Jamur yang udah halus aku tuang ke adonan tepung tadi guys. Tambahkan 1 butir telur dan air, lalu aduk merata. Dan sekarang adonannya ini dikukus kurang lebih 30 menit. Pokoknya sampai mateng deh guys. Iya, ada yang kelupaan guys. Seharusnya tadi sebelum adonannya dituang kita lapisin dulu pakai plastik, biar adonan yang udah dikukus tuh mudah keluar dari wadahnya guys. Nggak kayak gini, aduh hasilnya. Tapi nggak apa-apa deh karena adonannya bakal dipotong jadi kotak-kotak kayak gini. Dan ini aku bikin jadi tipis guys. Nah sekarang tinggal digoreng aja deh. Ini aku gorengnya pakai api kecil. Sudah jadi deh guys. Guys, keripik jamur sawitnya udah jadi. Tapi ini keripik atau lebih ke kerupuk sih? Apa aja deh. Mari icip, mari kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asin, terus ada aroma jamurnya juga. Dimakan sama nasi kayaknya enak juga deh guys. Warnanya emang kecoklatan, tapi ini tuh nggak gosong dan nggak pahit sama sekali guys. Guys, ya bikin keripik kaca pakai 3 bahan aja. Assalamualaikum guys. Nah yang pertama aku siapin tepung tapioka kurang lebih 15 sendok. Terus aku kasih penyedap rasa, diaduk-aduk sampai merata. Aku tambahkan air 3 gelas, lalu dimasak sampai jadi kayak gini. Lanjut adonannya aku taruh di plastik yang udah aku kasih minyak. Digilas sampai tipis, tapi jangan terlalu tipis ya. Kalau udah kayak gini lanjut kita jemur. Untuk penjemuran yang pertama ini cukup sampai setengah kering aja ya guys. Oh iya, habis ini aku mau main sama temenku. Jadi sambil nunggu keripiknya kering, aku mau siap-siap dulu guys. Aku pakai tue cake dari G2G. Ini aku banyak bekas jerawat kan ya, dan bisa ketutup pakai ini guys. Terus sat-sat banget guys kalau siap-siap pakai ini, jadi nggak kelihatan deh pori-porinya. Nah ini keripiknya udah setengah kering, aku angkat lalu dipotong-potong. Kenapa aku potong-potong keripiknya pas setengah kering? Karena kalau yang udah kering banget itu pas dipotong nanti patah-patah sendiri guys. Jadi nanti bentuk
bentuk kripcanya tuh kurang bagus. Besokannya kripcanya ini aku jemur sampai benar-benar kering kayak gini. Dan sekarang tinggal digoreng aja deh guys. Gorengnya pakai sedikit minyak aja, karena kalau minyaknya banyak nanti kripcanya jadi kerupuk. Biar kripcanya makin enak, aku kasih tambahan bubuk balado. Tapi kalau kalian gak mau kasih tambahan gak apa-apa kok guys, karena kripcanya udah ada rasa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Daun pisang kayak bayam. Emang iya guys? Yuk kita coba. Kita ambil dulu daun pisangnya. Daun pisang yang muda kan ya. Ini dia guys, daun pisang yang muda. Kita potong-potong. Karena ini baru pertama kali aku masak daun pisang, gak tahu rasanya kayak gimana. Jadi aku mau masak sedikit dulu guys. Nah, daun pisangnya tinggal kita goreng guys. Tara, ini daun pisang crispy-nya guys. Mari icip, mari kita icip. Emang iya kayak bayam. Penasaran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tepungnya kita belah guys. Pakai tepung nggak berasa, jadi kita buang dulu tepungnya. Ada pahit-pahitnya gitu. Teksturnya juga beda sama bayam guys. Untung aja cuman bikin 2. Guys, ya kita bikin otak-otak tanpa daging. Assalamualaikum guys. Nah, yang pertama aku siapin 10 sendok tepung terigu. Dan untuk bahan-bahan selanjutnya aku tulis aja ya. Tambahkan 1 gelas air, lalu kita masak sampai jadi kayak gini. Sekarang adonannya kita tambahkan 20 sendok tepung tapioka guys. Tambahkan juga 1 butir telur, lalu kita ulenin sampai kalis kayak gini. Sekarang kita bentuk kayak otak-otak. Lanjut adonan yang udah kita bentuk, kita rebus sampai mateng guys. Kalau udah ngembang berarti udah mateng. Habis direbus, otak-otaknya kita goreng. Terakhir ini aku kasih bubuk balado guys. Walaupun tanpa daging, beneran ini enak banget. Makan kerang dan kepiting saus padang hasil nyari kemarin. Assalamualaikum guys, ini kerang sama kepiting hasil aku nyari kemarin. Dan aku minta bikinin sama emak kerang saus padang. Ini dia guys, makan kerang dan kepiting saus padang hasil nyari kemarin. Langsung aja kita coba. Oh iya guys, ini tuh pertama kali aku makan kerang sama kepiting saus padang. Pertama aku mau makan remisnya dulu tuh. Kecil banget, tapi nggak apa-apa. Kita buka. Ih kecil. Kecilnya. Bismillah. Aku mau nyari kutu lautnya, mana ya? Katanya kutu laut tuh enak banget guys. Kemana ya kutu lautnya guys? Apa udah hancur ya? Belum nemu kutu lautnya. Aku mau makan jagungnya dulu. Bismillah. Ini dia kayaknya guys, tapi udah hancur tuh. Bismillah. Enak. Remis lagi. Tuh guys, seuprit. Gak apa-apa, tetap kita makan karena nyarinya capek. Kalau kerangnya gede-gede pasti makin enak. Mau makan kepitingnya dulu tuh. Wah, tuh dagingnya guys. Bismillah. Ini capitnya kita lepas. Wah, ada isinya enggak ya guys? Keras. Kegigit guys, keras banget. Dagingnya enak banget. Wow. Kepitingnya kecil-kecil berdaging guys. Nanti kalau udah musim remis, aku mau nyari remis lagi deh. Wah, kenyang guys. Makasih udah nonton. Dadah. Menunggu ikan di tempat yang terkenal angker di desaku, dan hasilnya dibikin ikan fermentasi guys. Tuh guys, berdaging banget kan?
Assalamualaikum guys, hari ini tuh aku mau menangguh ikan yang katanya di sana tuh angker banget. Katanya sih salah satu penunggunya itu hantu kaki guys. Iya, hantu kaki, soalnya kaki doang. Kalau kalian penasaran nanti ya aku ceritain. Nah ini aku mau siap-siapin dulu alat menangguhnya. Selain itu aku mau siapin perut juga. Nah ini aku mau bikin nugget sambal matah guys. Untuk bahan utamanya Kienzler crispy chicken nugget. Nah aku bikin sambal matahnya dulu. Lanjut nugget Kienzlernya kita goreng guys. Sebagian nuggetnya aku potong-potong. Lihat deh guys, berdaging banget kan. Tinggal siapin nasi sama lalapan, tata nuggetnya dan kasih sambal mata tadi guys. Udah jadi, simple banget kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Tuh guys, berdaging banget kan. Yummy. Nuggetnya ekstra crispy dan berdaging banget. Nugget Kienzler emang terbaik deh, enak banget. Mumpung tanggal muda, kalian buruan bikin juga guys. Nah ini nih anak sungai tempat kita bakalan menangguh hari ini. Ini tuh sebenarnya lagi hujan loh guys, tapi tetap aja kita gas. Semoga dapat banyak ya, amin. Nah airnya kita ubek-ubek dulu guys. Buat kalian yang udah sering nonton video aku, kayaknya udah tahu deh kenapa airnya aku giniin. Oh ya guys, ini pertama kali aku menangguh ikan di sini. Untuk tempatnya ini masih di desaku, tepatnya ada di perbatasan desa. Nanti ya guys aku tunjukin tuh ke perbatasan desanya. Gak penting sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku mau kasih lihat aja ke kalian. Ini aku udah mulai dapet ikan loh guys. Ikannya kecil-kecil banget. Ternyata di sini ikannya dikit banget guys. Kita pindah ke hilir, siapa tahu lebih banyak ikannya. Nah, ada yang tahu nggak ini ikan apa? Oh ya guys, aku ada lihat jamur yang mirip banget sama jamur salju. Tuh, mirip kan? Apa emang jamur salju ya guys? Tapi karena dikit nggak aku petik deh. Maaf guys, aku lupa ceritain tentang hantu kaki tadi. Iya aku ceritain nih. Ini tempatnya kalau siang mah nggak kelihatan serem, tapi kalau malam maaf jatuh dikit licin sih. Jadi ceritanya dulu di dekat sini tuh ada pohon karet gede, dan pohon karetnya tuh mau ditebang ceritanya guys. Nah pas orangnya lagi mangkasin cabangnya di atas, jatuh dong. Terus katanya kakinya kejepit dan meninggoy. Cerita yang aku tahu sih gitu ya guys. Nah ini untuk tugu perbatasan desa kata aku tadi guys. Kalau aku lewat sini sering banget kaget, soalnya dari jauh tuh kayak orang. Oh iya tadi dapet ikannya dikit banget. Ternyata di sana nggak banyak ikannya guys, makanya ini aku tambah ikan yang ada di rumah 2 ekor ikan nila. Untuk bikin ikan fermentasi ini aku siapin beras. Nah berasnya ini kita sangrai dulu guys, dikasih bubuk kunyit sama garam. Habis itu beras sangrainya tinggal kita halusin aja deh, dan kita balurin ikannya pakai beras sangrai. Tapi sebelum dibalurin sama beras sangrai, tadi aku balurin sama garam dulu guys. Dan sekarang ikannya tinggal kita simpan aja dalam toples. Ini ikannya aku simpan kurang lebih 4 hari guys. Dan sekarang mari kita buka. Ada aroma khasnya gitu ya guys. Nah lanjut ikannya kita masak guys. Ikannya aku masak dulu ya guys, nggak aku makan langsung. Udah jadi. Mari cicop. B aja sih guys rasanya. Oh iya guys, ini pertama kali ya aku bikin ginian. Apa ada yang salah ya cara aku masaknya? Bedanya tuh di aroma guys, ada aroma khasnya gitu. Enak, jauh lebih enak pakai kue seblak ini. Bisa-bisanya aku baru ingat kalau aku masih punya ini guys, panipuri. Kemarin tuh kan aku beli 2, nah baru kemakan tuh 1. Berhubung aku nggak suka sama kuah bubuknya ini, jadi aku mau cobain pakai kuah seblak. Gimana ya rasanya? Panipuri ini udah aku simpan sekitar 2 bulanan gitu guys. Nah ini aku goreng dulu. Oke guys, ini udah ada seblaknya. Terus ini panipuri yang udah aku goreng, tapi ada yang gagal tuh, banyak kayak gini. Kita bolongin dulu, kita isi sama kuah seblak, terus isiannya juga. Kalau kemarin kan kita pakai kentang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, jauh lebih enak pakai kuah seblak ini. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Sayur juga agak susah sih kalau mau 1 kali hap. Buat kalian yang nggak suka pakai kuah bubuk bawaannya itu guys, kayak aku aja, kita pakai kuah seblak, enak tau.